Materi kita hari ini adalah masih tentang algoritma garis, yaitu algoritma yang digunakan untuk menentukan lokasi piksel yang paling dekat dengan garis sebenarnya atau actual line. Ada 3 algoritma utama yang dapat kita gunakan untuk menggambar garis. Yang pertama adalah line equation, yang kedua ada DDA algorithm, dan yang terakhir ada Bresenham's algorithm. Di video kali ini saya akan menjelaskan DDA algorithm atau algoritma DDA. Di sini ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama adalah dengan mencari dx, dy, step, dan x increment serta y increment. Sedangkan untuk cara kedua, kita tinggal mencari m-nya dan setelah itu kita tentukan m itu ada di area yang mana. Ada 4 pilihan garis di sini. Kita tinggal tentukan m-nya masuk di kategori garis yang mana. Kita mulai dengan DDA cara 1. Dengan contoh soal satu garis yang dibentuk oleh 2 titik, yaitu titik 1,2 dan 8,10. Seperti biasa kita akan tuliskan x1 dan x2 nya, berarti x1 nya 1, x2 8, y1 2, dan y2 10. Baru kita tentukan dx nya. Dx nya didapatkan dari x2, berarti 8 dikurang 1, dan dy nya didapatkan dari y2 dikurang y1. Sudah kita temukan dx serta dy nya. Selanjutnya menentukan step. Jika nilai absolut dari dy lebih besar dari nilai absolut dx, maka step sama dengan nilai absolut dy. Jika nilai absolut dy kurang dari nilai absolut dx, maka step sama dengan nilai absolut dx. Di sini untuk lebih mudahnya dapat disimpulkan bahwa nilai terbesar di antara kedua ini itulah yang akan kita jadikan step, nilai absolutnya. Karena memang dx dan dy sudah berupa nilai absolut, maka stepnya kita tuliskan saja nilai terbesar antara dx dan dy, berarti 8. Selanjutnya menghitung x increment yang didapat dari dx per step, y incrementnya dy per step. Maka didapatkan x incrementnya 0,875 serta y incrementnya 1. Selanjutnya kita langsung masuk ke tabel x, y nya. Garis ini dimulai dari titik 1,2, berarti x1 y2. Selanjutnya y nya ditambah 1 terus, berarti kita tambahkan 2 seterusnya sampai y2, berarti 2 sampai 10. Ini kelebihan. Selanjutnya x nya kita dapatkan dari x sebelumnya ditambah x increment, berarti 1 ditambah 0,875. Selanjutnya adalah 1,875 ditambah 0,875. Lakukan perhitungan yang sama sampai x sama dengan x2. Sampai dengan x2, berarti x nya sampai 8, dimulai dari titik 1,2 dan berakhir di titik 8,10. Jika sudah, baru kita buatlah titik koordinatnya. Seperti biasa, ini kita bulatkan ke atas. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Kita buat 1,2.
2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 5,7, 6,8, 7,9, dan 8,10. Jadi inilah piksel garis dengan titik 1,2 dan 8,10. Kita masih menggunakan algoritma yang sama tapi dengan contoh kasus yang berbeda, yaitu satu garis dengan titik 2,1 dan 9,5. Kita tuliskan X1, X2, Y1, Y2, berarti ini adalah 2, 9, Y pertama 1 dan Y2 nya 5. DX adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Stepnya adalah yang terbesar di antara keduanya, berarti 7. X increment adalah dx per step, y increment dy per step. Maka didapatkanlah hasilnya. Kita langsung masuk ke tabel X dan Y yang dimulai dari titik 2,1. Di sini X-nya ditambahkan 1 terus sampai 9. Selanjutnya Y-nya adalah Y sebelumnya tambahkan dengan Y increment. Lakukan terus sampai Y2 nya sama dengan 5. Apakah benar? Dimulai dari 2,1 sampai 9,5. Jika benar, ini kita bulatkan ke atas jadi 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Baru kita berikan titik-titik pikselnya. 2,1, 3,2, 4,2, 5,3, 6,3, 7,4, 8,4, dan yang terakhir 9,5. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan gunakan algoritma DDA cara kedua, yaitu dengan cara menentukan M atau slope atau kemiringannya. Ada 4 kategori garis di sini. Kita tinggal menyesuaikan garis kita ada di kategori yang mana di antara 4 kategori ini. Kita masih menggunakan contoh kasus atau contoh soal yang sama dengan yang pertama, yaitu 1,2 dan 8,10, di mana X1 nya adalah 1, X2 8, Y1 2, dan Y2 10. Jadi kita akan menghitung M nya dengan rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Dapatkanlah M sama dengan 1,143. Tinggal kita cek M ini ada di area mana. Karena M ini hasilnya adalah lebih dari 1, maka garis ini masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu garis dengan M yang lebih dari 1. Dimana di sini Y-nya kita tambahkan 1 terus sampai Y2 sama dengan 10, dan X-nya didapatkan dari X sebelumnya ditambahkan dengan 1 per M. Berarti kita perlu mengetahui nilai dari 1 per M. 1 per M. Dapatkanlah hasilnya 0,875. Jika sudah, kita masukkan ke dalam tabel XY. Garis ini dimulai dari titik 1,2. Y-nya bertambah 1 terus sampai
10. Sedangkan X-nya adalah X sebelumnya ditambah dengan 1/m. Demikian seterusnya sampai yang terakhir, sampai X2 sama dengan 8. Jika sudah, kita bulatkan. Dan gambarkan 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 5,7, 6,8, dan 7,9 serta 8,10. Ini hasilnya apakah sama dengan cara 1? Sama. Kita ke contoh soal kedua, yaitu garis dengan titik 2,1 dan 9,5. Tx1 nya 2, x2 9, y1 1, dan y2 5. Dengan M Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Dapatkanlah M-nya 0,57. Tinggal kita cek garis ini ada di kategori yang mana. Karena M-nya adalah kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka kita masukkan dia dalam kategori yang pertama, di mana X-nya sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan Y plus M. Langsung kita buat tabelnya. Dimulai dari garis 2,1. Di sini X-nya increment 1 terus sampai X2, berarti 2 sampai 9. Y-nya adalah Y sebelumnya ditambah M. Y sebelumnya ditambah dengan M. Lakukan perhitungan yang sama sampai Y-nya sama dengan Y2. Selanjutnya kita bulatkan. (2,1), 3,2, 4,2, 5,3, 6,3, 7,4, 8,4, dan yang terakhir 9,5. Apakah sama dengan DDA cara pertama? Sama. Jadi kalian bisa gunakan cara yang mana saja yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya kita masih menggunakan algoritma yang sama, yaitu DDA cara 2, tetapi dengan nilai M atau slope yang berbeda. Di sini sudah ada satu contoh soal dengan titik 2,4 dan minus 2,6, di mana X1 nya 2, X2 minus 2, Y1 4, dan Y2 nya 6 dengan M yang sama. Minus 2 dikurang 2. Di sini ditemukan bahwa M sama dengan minus 0,5. Jadi garis ini masuk di kategori 3, di mana 0,5 minus 0,5 lebih besar dari minus 1, tetapi 0,5 lebih kecil dari 0. Oleh karena itu dia masuk di kategori ketiga,
dengan rumus X sama dengan X min 1 dan Y sama dengan Y min M. Kita langsung masuk ke tabelnya dengan titik 2,4, dimana X-nya berkurang terus sampai X2, berarti 2 dikurangi sampai minus 2, itu 0, min 1, dan min 2. Dan Y-nya sama dengan Y sebelumnya dikurang M. Sampai Y-nya sama dengan Y2 minus 2,6. Jika sudah, baru kita gambarkan. Seperti biasa ini dibulatkan. 2,4, 1,5, 0,5, selanjutnya minus 1,6, lalu minus 2,6. Jadi seperti ini piksel yang membentuk garis dengan titik 2,4 dan minus 2,6. Sampai di sini materi kita untuk algoritma garis DDA algorithm. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma garis dengan Bressenheim algorithm. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar.